Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-ilahul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ba'athahu Allahu basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita wajib bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat dan karunia yang Allah curahkan terus, dan kita wajib mensyukurinya dengan meyakini nikmat tersebut dari Allah Azza wa Jalla dengan lisan kita, kemudian dengan anggota badan kita, dengan menggunakan nikmat-nikmat Allah ini untuk mentaatinya, untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Di antara nikmat yang besar yang Allah berikan adalah Allah gerakan hati kita untuk mengambil kebaikan dari belajar agama, ilmu syariat, karena belajar ilmu agama adalah tanda kebaikan yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan ia dalam masalah agamanya. Dan jalan untuk memahami agama itu adalah dengan kita belajar. Insya Allah pada kesempatan ini kita masih membahas tentang rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat. Di pertemuan yang lalu kita mempelajari bagian dari syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Dan pada kesempatan ini insya Allah ya kita akan mempelajari bagian yang keduanya, yaitu Muhammadur Rasulullah. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang artinya dalil syahadat Muhammadur Rasulullah adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang mukmin. Surat At-Taubah ayat 128. Ya, ini diantara dalil tentang syahadat Muhammadur Rasulullah. Kita akan bacakan syarahnya dari syarah Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala tentang ayat ini. Ya, kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ya, ar-ruknul awwalu min arkanil islami mukawwanun min syai'aini. Ya, rukun yang pertama dari rukun-rukun Islam itu terbentuk dari dua perkara, dua hal. Ya, dua hal. Kita akan tahu pentingnya dua hal ini. Ya, terkadang orang tidak mau mempelajari dua hal ini. Padahal ini sangat penting. Ini adalah dua hal ini adalah ya syarat diterimanya amal-amal yang lain. Ya, tanpa mengamalkan dua hal ini, hilang salah satunya, terlebih lagi kedua-duanya, maka ibadah seorang hamba yaitu tidak akan diterima dan tidak bermanfaat baginya.
Ya, dua perkara ini adalah pertama syahadat alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang hak melainkan Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar melainkan Allah. Ini sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, inilah yang akan kita bahas. Syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, persaksian bahwasanya Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah. Ya, maka keduanya ya itu menjadi satu rukun. Ya, syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammadur Rasulullah ini satu rukun. Ya, tapi terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama yaitu ikhlas fil ibadah. Al-ikhlasu fil ibadah yaitu mengikhlaskan dalam ibadah. Ya, mengikhlaskan diri dalam ibadah. Dan bagian yang kedua yaitu mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini konsekuensi kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, maka konsekuensinya kita harus mengikhlaskan seluruh ibadah hanya untuk Allah semata. Dan mentauhidkan Allah dalam seluruh ibadah kita tanpa melakukan perbuatan syirik baik syirik kecil maupun syirik besar. Kemudian ketika kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah utusan Allah, maka konsekuensinya tidak boleh kita beribadah kepada Allah Ta'ala kecuali mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam beribadah kepada Allah Ta'ala. Karena beliau adalah Rasul. Ya, Rasul utusan Allah untuk menyampaikan risalah agama ini. Tanpa Allah menurunkan kitab, tanpa Allah mengutus Rasul, maka manusia tidak tahu, buta, tidak tahu bagaimana beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka manusia tidak akan bisa tahu jalan yang menghantarkan kepada kebahagiaan ke dalam surga Allah Ta'ala. Ya. Taunya dari mana? Dari diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini harus ikhlas dan mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dua syarat diterimanya ibadah. Ya, ikhlas dan mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita sudah sampaikan sebelumnya. Kemudian ikhwati fillah, dalil syahadat Muhammadur Rasulullah adalah firman Allah yang tadi disebutkan dalam surat At-Taubah. Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tadi kita sudah bacakan ya ini dan ayatnya. Kemudian berkata Syekh Saleh Fauzan, wa adillatu syahadati anna Muhammadan Rasulullah katsiratun minal kitabi was sunnati wal mu'jizatil bahirati ad-dalati ala risalatihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalil tentang syahadat Muhammadur Rasulullah itu sangat banyak sekali. Baik dari Al-Quran, dari Sunnah. Ya, di sini disebutkan oleh Syekh Al-Mujizat Al-Bahirah, mujizat yang besar yang menunjukkan akan kerasulan Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa minal kitabi hadil ayah, dan di antara dalil ya syahadat Muhammadur Rasulullah dari kitab Al-Quran adalah ayat ini. Ya, yang laqad kana lakum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya. Maka ini adalah syahadat atau persaksian dari Allah Ta'ala. Ya, di mana Allah berfirman laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ini persaksian dari Allah Azza wa Jalla. Ya, terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan membawa risalah, dan juga Allah Ta'ala menyebutkan sifat-sifatnya. Ya, kita akan sebutkan sifat-sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini.
Ya, di sini disebutkan laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian. Ja'akum, telah datang kepada kalian. Ya, maksudnya ayuhan nas, kepada manusia. Ya, kepada wahai manusia, seluruh manusia. Hadza khitabun li jami'in nas. Ya, ini khitab, seruan untuk seluruh manusia tanpa terkecuali. Di antaranya kita juga terkena khitab ini. Lianna risalatahu sallallahu alaihi wasallam amatun li jami'i tsaqalaini al-insi wal jin. Ya, kenapa disebutkan kepada seluruh manusia? Ya, khitab ini terkena kepada seluruh manusia karena kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu umum bagi seluruh manusia, bagi seluruh manusia dan jin. Ya, manusia dan jin. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada mereka semua, ya, kepada seluruh umat. Ya, berbeda dengan nabi-nabi atau rasul-rasul sebelumnya. Rasul-rasul sebelumnya itu mereka diutus hanya kepada umatnya masing-masing. Ya, umatnya masing-masing. Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu diutus kepada umatnya tersendiri. Ya, Nabi Lut diutus kepada umatnya tersendiri. Nabi Musa, Nabi Isa, dan Rasul-Rasul yang lainnya itu diutus kepada umatnya masing-masing. Ya, tidak kepada seluruh manusia. Tapi Nabi akhir zaman, Nabi kita yang kita cintai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu diutus kepada kalangan manusia dan jin. Ya, manusia dan jin. Maka manusia dan jin yang beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah orang-orang yang beriman. Ya, sedangkan orang yang mengingkari kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan manusia dan jin, maka mereka adalah orang-orang kafir. Ya. Laqad ja'akum laqad rasulun. Ya. Telah datang kepada kalian seorang rasul. Ya, siapa itu rasul? Man uhiya ilaihi bisyar'in wa umira bitablighihi. Ya, rasul itu orang yang diwahyukan kepadanya ya dengan syariat dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut. Ya, ini Rasul. Jadi yang di Allah berikan wahyu berupa syariat dan Allah perintahkan untuk menyampaikannya. Menyampaikan wahyu tersebut ya, kepada umatnya. Summiya rasulan li'annahu mursalun min qibalillahi subhanahu wa ta'ala. Dinamakan sebagai rasul karena dia diutus dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rasul. Kemudian min anfusikum. Ya, min anfusikum. Dari diri-diri kalian. Yes. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri-diri kalian. Maksudnya dari jenis kalian yaitu manusia. Ya, minal bashar. Dia bukan malaikat. Ya, bukan malaikat. Rasul ini adalah manusia, bukan malaikat. Dan ini adalah sunnatullah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah ta'ala mengutus kepada manusia seorang rasul dari kalangan mereka untuk tujuannya adalah al-bayan, menjelaskan. Ya, menjelaskan risalah Allah ta'ala. Dan juga supaya ya, para rasul itu bisa mengajak bicara manusia, ya, menyeru manusia, ya, saling berbicara dengan mereka. Karena mereka manusia itu mengetahuinya, ya, mengetahuinya li'annahum ya'rifun. Karena manusia mengetahuinya bahwa Rasul itu dari jenis mereka sendiri yaitu manusia. Ya, seandainya yang diutus kepada manusia itu malaikat, perhatikan, seandainya yang diutus kepada
manusia itu malaikat, tentu mereka tidak akan mampu mengajak bicara kepada malaikat tersebut. Karena bukan dari jenis mereka. Ya, kalau malaikat beda jenisnya dengan manusia. Ya juga tidak mampu untuk melihat malaikat. Ya, karena malaikat itu bukan jenis. Ini termasuk rahmat Allah. Min rahmatihi subhanahu wa ta'ala an arsala ilan nasi rasulan min jinsihim. Termasuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengutus kepada manusia seorang rasul dari jenis mereka sendiri. Ya dari manusia juga, bukan dari malaikat. Bahkan ya Rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dari bangsa Arab dan dia adalah semulia-mulia rumah ya atau buyutil Arab nasaban ya semulia-mulia nasab dalam bangsa Arab tersebut. Dia dari Bani Hashim dan Bani Hashim itu semulia-mulia nasabnya Quraisy dan Quraisy semulia-mulianya nasab bangsa Arab. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah terbaik dari yang terbaik. Ya, tentu manusia mengenalnya, ya mengenal kepribadiannya, mengenal nasabnya, mengenal kabilahnya, mengenal negerinya. Seandainya manusia itu tidak mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana dia atau bagaimana mereka itu akan membenarkan risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, seandainya bukan dengan bahasa mereka sendiri, bagaimana mereka bisa memahami ya ucapan atau kalam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya ini sifat kedua ya bahwa Rasul itu dari bangsa kalian sendiri yaitu manusia. Kemudian sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berikutnya azizun alaihi ma'anittum. Ya terasa berat baginya yaitu bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang menimpa kalian. Ya, apa yang menimpa kalian. War rasulu yashuqqu alaihi ma yashuqqu ala ummatihi. Rasul itu akan merasakan berat pada dirinya ya, apa yang dirasakan oleh umatnya. Subhanallah. Ya, ini kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Wa kana la yuridu laha al-masyaqqata wa innama yuridu laha al-yusra was-suhulata. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menginginkan bagi umat ini rasa berat. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan bagi umat ini kemudahan. Ya, ini kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa yang menimpa umatnya dari rasa sakit, musibah yang menimpa umatnya, Nabi merasakan berat. Ya, kemudian juga Nabi menginginkan kemudahan bagi umatnya. Ya, banyak sekali amalan-amalan yang Nabi suka, ya Nabi tinggalkan ya supaya tidak memberatkan umatnya. Ya, di antaranya pernah Nabi sholat tarawih beberapa malam, kemudian ditinggalkan. Alasannya, ya maksudnya sholat tarawih berjamaah, ya beberapa malam, kemudian ditinggalkan oleh Nabi SAW. Alasan Nabi SAW supaya tidak diwajibkan, yaitu memikirkan umat, ya supaya tidak diwajibkan kepada umatnya. Dan ini adalah kasih sayang Nabi. Maka kita wajib untuk mengikuti Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam karena diri kita dengan Nabi SAW yang lebih sayang kepada jiwa kita adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita terkadang ya tidak sayang dengan jiwa kita, ya diri kita sering mengajak kepada rasa malas. Diri kita terkadang mengajak kepada sesuatu yang bisa membinasakan kita. Diri kita terkadang jiwa kita mengajak kita untuk ya
mendatangkan perbuatan-perbuatan yang menghantarkan ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Ya, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tidak seperti itu. Beliau memikirkan umatnya sampai beliau wafat. Jadi Nabi SAW menginginkan kemudahan bagi umatnya. Walidzalika ja'ati syari'atu atau walidzalika ja'at syari'atuhu sallallahu alaihi wasallam sahlatan samhatan. Ya, oleh karena itu syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mudah, ya sahlah wa samhah, sahlatan wa samhatan, mudah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bu'istu bil hanifiyati as-samhati. Ya, aku diutus dengan membawa agama yang hanifiyah. Yang hanifiyah adalah yang lurus, yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Dan samhah, yang mudah. Ya tentunya mudah ini adalah dengan ilmu. Ya karena suatu yang tidak dengan ilmu maka akan terasa berat. Harus dengan ilmu karena agama ini dibangun di atas ilmu. Dan Allah Ta'ala berfirman, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Dan tidaklah dia, yaitu Allah, menjadikan bagi kalian dalam agama ini rasa berat. Dalam agama ini tidak ada rasa berat jika dibarengi dengan ilmu. Juga Allah Ta'ala berfirman, مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ. Ya, Allah tidak menghendaki, ya, melainkan Allah menjadikan untuk kalian, ya, Allah tidak menghendaki untuk menjadikan atas kalian dari rasa berat. Ya, Allah menginginkan, ya, kemudahan, tidak menginginkan rasa berat bagi umat ini. Fasyari'at masya ma'a qudratin nasi wastita'atil al-mukallafina wala tuhammiluhum ma la yutiqun. Ya, syariat Nabi Muhammad SAW itu mudah. Dia sesuai dengan kemampuan manusia, ya, kemampuan hamba, dan tidak mengantarkan mereka kepada sesuatu yang memberatkan mereka yang mereka tidak mampu. Ya, inilah syariat Islam, sesuai dengan kemampuan manusia, kesanggupan para hamba. Dan syariat ini tidak membawa mereka kepada suatu yang berat yang tidak bisa mereka pikul. Ya, tidak bisa mereka pikul. Oleh karena ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyukai kemudahan bagi mereka umatnya. Wa ma khuyira baina amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun isman. Perhatikan ini. Dan tidaklah Nabi diberikan pilihan antara dua perkara, melainkan Nabi memilih yang paling mudah dari perkara tersebut selama itu bukan dosa. Ya. Selama itu bukan dosa. Ketika Nabi diberikan pilihan oleh Allah Ta'ala untuk memilih dua perkara, maka Nabi timbang mana yang lebih mudah, Nabi pilih yang lebih mudah. Selama bukan dosa. Selama bukan dosa. Ya. Nabi SAW suka untuk melakukan amalan. Tapi Nabi SAW meninggalkan amalan tersebut karena sayang kepada umatnya. Ya, jadi ada amalan-amalan yang Nabi suka untuk dikerjakan oleh Nabi SAW. Tapi Nabi tinggalkan karena kasihan dengan umatnya. Nabi SAW meninggalkan amalan padahal dia menyukai untuk melakukan amal tersebut, amal soleh tersebut. Ya. Tapi dia tinggalkan untuk tujuan supaya tidak memberatkan umatnya. Ya, ini sifat Nabi SAW, Masya Allah. Ya. Nabi itu sangat sayang sekali kepada umatnya. Annahu yashukku alaihi ma yashukku ala ummatihi. Bahwasanya dia merasa berat apa yang memberatkan umatnya. Wa yasurru bisururiha. Nabi merasa bahagia dengan kebahagiaan umatnya. Wa yafrahu bi farahiha.
Nabi senang dengan kesenangan yang dialami oleh umatnya. Wa man kanat hadhihi sifatu fala syakka annahu la ya'ti illa bil khair wa rahmah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidaklah ya sifat-sifat ini ada, ya maka tidak diragukan lagi. Maka uh, kalau sifat ini ada, maka tidak diragukan lagi, ya tidaklah datang darinya kecuali kebaikan dan kasih sayang, ya. Jadi Nabi ini sangat kasih sayang kepada umatnya, menginginkan umatnya mendapatkan kebaikan, menginginkan umatnya ini mendapatkan rahmat, ya, mendapatkan rahmat. Ini sifat yang berikutnya. Kemudian sifat yang berikutnya, ikhwati fillah, ya azizun, tadi azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum, ya harisun alaikum, ya Nabi itu sangat menginginkan keimanan dan keselamatan atas kalian. Yang Nabi inginkan dari umat ini keselamatan dan keimanan umat ini. Ya, harisun alaikum maksudnya ya dia sangat menginginkan hidayah. Ya, kalian mendapatkan hidayah, mengeluarkan kalian dari kegelapan dari kegelapan menuju cahaya. Jadi Nabi ingin mengeluarkan umatnya dari kegelapan yang banyak menuju cahaya Allah Ta'ala. Nabi menginginkan umat ini keluar dari kegelapan kekufuran menuju cahaya iman, dari kegelapan kesyirikan menuju cahaya tauhid, menginginkan umat ini keluar dari kegelapan kebodohan menuju cahaya ilmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan umat ini keluar dari kegelapan bid'ah khurafat menuju cahaya sunnah. Itu yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karena itu, ya Nabi menanggung rasa berat ya dalam berdakwah kepada manusia supaya bisa memberikan hidayah kepada mereka dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya sampai Allah Ta'ala berfirman kepadanya, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Boleh jadi engkau Muhammad akan membinasakan dirimu sendiri dengan sebab kesedihan karena mereka penduduk Mekah tidak beriman. Ya maksudnya la'allaka muhlika nafsika. Ya, barangkali engkau membinasakan jiwamu sendiri. Alla yakunu mu'minina min ajlil huzni alaihim. Ya, karena mereka, maksudnya mereka di sini adalah orang-orang penduduk-penduduk Mekah ketika itu. Ya, karena mereka tidak beriman. Ya, karena rasa sedih engkau kepada mereka. Ya, Nabi sedih. Umatnya ketika didakwahi malah menjauh dari Allah Ta'ala. Umatnya ketika didakwahi ya malah menolak dakwahnya. Nabi sedih. Ya kesedihan ini karena kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harisun alaikum. Ya, sangat berkeinginan memberikan atau sangat berkeinginan supaya kalian itu beriman dan mendapatkan keselamatan. Fala tahzan alaihim. Ya. Maka janganlah engkau bersedih kepada mereka. Wa hadza min kamali nushihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini termasuk nasihat yang sempurna dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sifatnya harisun alaikum. Kemudian sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bil mu'minina raufur rahim. Ya, Nabi itu penyantun dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ya, Nabi itu penyantun dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Dan sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya atau Allah Taala mensifati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan rahmah kasih sayang. Ya, tidak kasar. Falaisa bighalidhin, tidak kasar. Nabi itu tidak kasar. Kalau kita mau mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya berkasih sayanglah kepada umat ini. Jangan kasar.
Ya. Allah kabarkan di dalam Al-Quran tentang sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Ya. Dan dengan sebab rahmat dari Allah, engkau ya lembut kepada mereka. Engkau bersikap lembut kepada mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentu mereka akan menyingkir dari sekitarmu. Ya, lihat Allah sifati Nabi SAW itu ya lembut sifatnya, tidak bersikap keras, tidak berhati kasar. Kalau seandainya Nabi ketika itu bersikap keras dan berhati kasar, maka orang-orang yang di sekitarnya yaitu akan menjauh, menyingkir darinya. Ya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung yang maka kita umatnya tidaklah Allah sebutkan di dalam ayat ini melainkan umatnya supaya belajar bagaimana sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, juga sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tawadu, ya, bersama orang-orang yang beriman. Tawadu kemudian lemah lembut bersama orang-orang yang beriman. Yakh yakhfadu lahum janahahu wa yastaqbiluhum bil bishri wal mahabbati wal atfi wal ihsan. Ya, Nabi itu sifatnya tawadu nih kepada orang-orang yang beriman. Kemudian menemui mereka orang-orang yang beriman dengan rasa gembira, cinta, kasih sayang dan perbuatan baik. Ya, ini sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Allah Taala sebutkan dalam dalil tadi, ya 5 sifat yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, anahum minkum. Nabi itu dari kalangan kalian sendiri manusia. Azizun alaihi ma'anittum. Terasa berat atasnya apa yang menimpa kalian. Jadi yang menimpa umat ini Nabi merasakan berat. Harisun alaikum. Ya, sangat berkeinginan ya kalian itu beriman dan mendapatkan keselamatan. Kemudian bil mu'minina ra'uf. Nabi penyantun kepada orang-orang yang beriman, kemudian juga rahim. Nabi SAW penyayang ya kepada orang yang beriman. Ya, 5 sifat ini dari sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dikhususkan orang-orang yang beriman dengan kasih sayang. Ya, di sini kan disebutkan Nabi berkasih sayang, ya rahim atau penyantun dan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Di sini dikhususkan hanya orang-orang yang beriman saja, bil mu'minina, kepada orang-orang yang beriman. Ya, kenapa kepada orang-orang yang beriman saja? Kan li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana ghalidhan 'alal musyrikin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersikap keras kepada orang-orang musyrik. Ya, wal mu'anidin dan para pembangkang. Nabi berkasih sayang dengan orang-orang yang beriman, sedangkan kepada orang musyrik, orang yang durhaka, yang membangkang, maka Nabi bersikap keras. Nabi sallallahu alaihi wasallam murka karena kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala berfirman, ya ayuhan nabi. Ya, perhatikan wahai nabi kata Allah. Jahidil kuffara wal munafiqina waghlud alaihim. Perangilah, jihadilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Bersikap keraslah terhadap mereka. Wa ma'wahum jahannam, tempat mereka itu neraka jahannam, wa bi'sal masir, dan neraka jahannam itu seburuk-buruk tempat. Ya, jadi kasih sayang itu khusus bagi orang yang beriman. Ya, dan demikian pula orang-orang yang beriman, sebagian mereka dengan sebagian yang lain harus kasih sayang, ikhwati fillah. Ya, selama mereka adalah orang yang beriman, mereka muslim, maka mereka saudara kita. Dan kita harus berkasih sayang kepada mereka. Ya, ketika mereka salah, maka kita berikan nasihat karena termasuk hak muslim ya terhadap muslim yang lainnya itu harus
mendapatkan nasihat apabila saudara kita mendapatkan kesalahan dengan nasihat yang terbaik, dengan tujuan supaya kebaikan ini didapat olehnya sama seperti kita mendapatkan kebaikan, maka kita harapkan dari saudara kita yang mendapatkan kebaikan apa yang kita dapatkan mungkin juga lebih. Ya, harus seperti itu. Ya, harus saling berkasih sayang. Bukan nasihatnya menjatuhkannya, membuatnya putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya, terkadang ada orang atas nama nasihat, tapi dalam hatinya ya, dia sebenarnya bukan nasihat, ingin menjatuhkan. Seperti yang terjadi sekarang ya, mengatasnamakan nasihat seperti orang yang sedang di mimbar, ya di media sosial menjelek-jelekan pemerintah, ya menjelek-jelekan pemimpin kaum muslimin, ya. Padahal dia bukan nasihat, ya mengatasnamakan nasihat dan amar ma'ruf nahi munkar. Padahal dia sedang gibah, karena pemimpinnya belum tentu mendengar. Yang mendengar adalah orang lain. Ini sama aja gibah. Ya, seandainya memang kesalahan ada pada pemimpin kita dan itu benar apa yang kita katakan, maka ini gibah. Kalau pemimpin kita tidak seperti itu, tidak seperti yang kita ucapkan di hadapan manusia, maka ini fitnah atau maka ini ya tuduhan yang tanpa bukti. Ya nasihat itu dengan cara yang terbaik, dengan empat mata, kemudian dengan cara-cara yang kira-kira orang yang kita nasihati itu bisa menerima nasihat kita. Ya, maka dengan orang-orang yang beriman harus berkasih sayang. Ya. Di mana Allah Ta'ala sebutkan Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ya, orang-orang yang bersamanya itu sangat keras kepada orang-orang kafir dan saling berkasih sayang di antara mereka. Jadi sesama orang yang beriman harus berkasih sayang. Ya, ini sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita sebagai umatnya harus memiliki sifat ini. Ya, kalau kita mengaku kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kita bahas dalil tentang syahadat Muhammadur Rasulullah. Sekarang kita masuk ke makna syahadat Muhammadur Rasulullah. Ya, di sini disebutkan makna syahadat Muhammadur Rasulullah. Pertama, ta'atuhu fima amar, mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang diperintahkannya. Kemudian tasdiqu fima akhbar, membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang dikabarkannya. Ijtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang dan peringatkan. Yang keempat, alla yu'badallahu illa bima syara'a. Allah tidak disembah kecuali dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam syariatkan. Ya, ini makna kalimat syahadah. Ya, apa yang kita ucapkan harus tahu maknanya supaya kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Syahadat Muhammadur Rasulullah itu memiliki makna dan memiliki tuntutan-tuntutan. Ya, tidak hanya sekedar lafaz saja. Ya, tidak hanya sekedar lafaz yang diucapkan saja. Ya. Maka maknanya, ya engkau harus mengakui dengan lisanmu, ya dengan hatimu bahwasanya dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau mengucapkan dengan lisanmu, meyakini hal itu di dalam hatimu bahwasanya bahwasanya dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun melafadzkan dengan lisan, ya melafadzkan dengan lisan, perhatikan, hanya sekedar melafadzkan dengan lisan, tapi mengingkari dengan hati, ini adalah jalannya orang-orang munafik. Ya. Hanya mengucapkan dengan lisan, aku bersaksi Muhammad adalah Rasulullah, tapi mengingkari dalam hatinya, ya maka ini jalannya orang munafik. Orang munafik seperti itu. Di zaman Nabi, ya mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi tidak meyakini dengan hati.
Sebagaimana juga dikhabarkan kepada kita oleh Allah Azza wa Jalla tentang orang-orang munafik. Allah Ta'ala berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah." Apabila datang kepadamu orang-orang munafik, mereka mengatakan kami bersaksi bahwasanya engkau benar-benar Rasulullah. Ya, ini orang munafik mengatakan engkau adalah Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah mengetahui bahwasanya engkau benar-benar rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Dan Allah bersaksi sesungguhnya orang-orang munafik itu berdusta. Ittakhadhu aymanahum junnah. Mereka menjadikan ya, syahadat-syahadat mereka, persaksian-persaksian mereka itu sebagai tameng. Ya, mereka menjadikan aimanuhum, yaitu persaksian-persaksian mereka sebagai penghalang yang mereka bersembunyi di dalam atau di belakang penghalang tersebut. Fasaddu an sabilillah, mereka menghalang-halangi dari jalan Allah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya mengucapkan dengan lisan semata itu tidak cukup. Ya, jadi hanya mengucapkan asyhadu anna Muhammadan atau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu tidak cukup dengan lisan saja, harus diyakini dengan hati. Ya, harus diyakini dengan hati kemudian diamalkan dengan anggota badan ini. Ya, dengan anggota badan dari makna Muhammadur Rasulullah yang ada di sini. Demikian juga harus meyakini dengan hati. Ya, meyakini dengan hati tanpa diucapkan dengan lisan bagi orang yang mampu untuk mengucapkannya juga ini tidak cukup. Jadi dia yakini dalam hati, tapi tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, padahal dia mampu untuk mengucapkannya, maka ini tidak cukup. Ya, kenapa? Orang-orang musyrik itu mereka mengetahui dengan hatinya, meyakini dengan hatinya, mengimani dengan hatinya bahwa Nabi SAW adalah Rasulullah. Akan tapi mereka membangkang. Ya, orang-orang musyrik tahu Nabi itu Rasulullah dan mereka meyakini, ya, mereka tidak mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melainkan adalah orang yang jujur tidak pernah berdusta. Itu mereka yakini. Ya, orang-orang musyrik meyakini bahwa Nabi adalah Rasulullah dan tidak pernah dusta. Mereka itu meyakini seperti itu. Tapi mereka tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, maka ini tidak cukup pula. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhina yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Ya, apabila qad na'lamu, sungguh ya, sungguh kami mengetahui bahwasanya ya, orang-orang musyrik itu membuatmu sedih. Ya, membuatmu sedih. Maka sesungguhnya mereka tidaklah mendustakanmu, akan tapi ya, orang-orang yang zalim, akan tapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah, yang mengingkari ayat-ayat Allah. Fahum biqulubihim ya'tarifuna birrisalah. Ya, mereka mengakui dengan hati mereka akan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengetahui bahwasanya dia adalah Rasulullah. Akan tapi yang menghalangi mereka untuk mengucapkan dua kalimat syahadat apa? Al-kibr, sombong. Ya, sombong. Dan yang menghalangi mereka adalah kedurhakaan. Ya, dari mengikrarkan risalah ini. Ya, tidak mau mengucapkan Muhammadur Rasulullah. Ini orang yang sombong terkadang sulit untuk mendapatkan kebaikan, ikhwati fillah. Ya, orang yang sombong sulit mendapatkan kebaikan. Seperti orang-orang musyrik ini, dia tahu Nabi itu adalah Rasul utusan Allah, tapi mereka sombong. Ya, kita harus tahu definisi sombong, ikhwati fillah. Jangan sampai ada dalam hati kita. Ya, definisi sombong adalah batarul haq wa ghamtun nas. Ini yang didefinisikan oleh Nabi SAW. Batarul haq, menolak kebenaran.
wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Kalau ada dalam hati kita menolak kebenaran, ya, tidak mau menerima kebenaran, berarti ada sifat sombong dalam hati kita. Dan juga apabila dalam hati kita ada meremehkan manusia, maka di dalam hati kita ada sifat sombong. Ya, lihat orang-orang musyrik mengakui dengan hati mereka bahwa Nabi SAW adalah Rasulullah, tapi mereka menolaknya, ini sombong. Ya, ini kesombongan. Ya, tidak juga sekedar sombong. Wa kadzalika mana'um al-hasadu kama indal yahud wa inda musyrikil arab. Demikian juga yang menghalangi mereka untuk mengucapkan dua kalimat syahadat itu adalah hasad. Ya, hasad iri. Sebagaimana yang terjadi pada orang Yahudi dan orang-orang musyrik Arab. Ya, seperti Abu Jahal, ya, Amr bin Hisham mengakui dan dia mengatakan kunna nahnu wa banu Hashim mutasawina fi kullil umur lakinnahum qalu minna Rasulullah wa laysa minkum rasulun min aina na'ti bi rasulin. Ya, falidzalika ankaru risalatahu hasadan li Bani Hashim. Ya, kata Abu Jahal, Amr bin Hashim, dia mengakui dan mengatakan seperti ini. Ya, kami dan Bani Hashim itu sama. Dalam seluruh urusan, dalam seluruh perkara sama. Akan tetapi mereka mengatakan di antara kami ada seorang Rasul. Ya, di antara kami ada seorang Rasul. Dan tidaklah dari kalian itu tidak ada seorang Rasul pun. Lalu dari mana kami, ya, bisa mendatangkan seorang Rasul? Ya, oleh karena itu mereka mengingkari risalah Nabi Muhammad SAW karena hasad kepada Bani Hashim. Ya, Bani Hashim. Orang Yahudi juga hasad, ya. Dia tahu bahwa Nabi terakhir itu akan diutus oleh Allah Ta'ala. Ya, dia menyangka, mereka menyangka, orang Yahudi itu menyangka bahwa yang akan diutus itu dari, ya, Bani Israel, dari kalangan mereka sendiri. Ternyata bukan dari kalangan mereka, dari bangsa Arab. Akhirnya mereka hasad. Walaupun mereka mengetahui tanda-tanda kenabian dari Nabi Muhammad SAW, ya, ketika Nabi SAW datang ke Madinah, ya, tapi mereka, ya, tidak mau masuk Islam. Mereka hasad. Ya, mereka hasad. Padahal mereka mengenal Nabi SAW seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Ya. Kemudian ikhwati fillah, ya, mengakui dengan hati akan kerasulan Muhammad SAW. Ya. Akan tapi yang menghalanginya, ya, untuk mengucapkan itu adalah alha apa alhamiyah al-jahiliyah liqaumihi, ya, yaitu kesombongan, ya, fanatik fanatik jahiliyah kepada kaumnya, ya, dan tidak mau, atau Abu siapa tadi, Abu Jahal ini, ya, dia tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat karena yang menghalanginya itu adalah, ya, kesombongan jahiliyah atau fanatik jahiliyah terhadap kaumnya, sehingga dia tetap kufur, ya, terhadap dia tidak mau kufur terhadap agama Abdul Muthalib, yaitu penyembahan terhadap Allah. Ya, Abu Jahal ini tetap berada di atas agama Abdul Muthalib dalam penyembahan berhala, tidak mau mengakui kerasulan Nabi SAW dengan lisannya walaupun hatinya meyakini. Fahum ya'tarifuna binubuwati biqulubihim. Mereka itu mengakui kenabiannya dengan hati mereka. Akan tapi pengakuan dengan hati bahwasanya dia adalah Rasulullah harus disertai dengan mengucapkannya dengan lisan, tidak sekedar dengan hati saja. Tsumma la yakfi an nutqu bil lisani wal iqtirafu bil qalbi. Juga kemudian tidak cukup hanya mengucapkan dengan lisan dan mengakui dengan hati, itu belum cukup. Balla budda min amrin thalithin. Sudah seharusnya, ya, dengan perkara yang ketiga ini harus ada. Apa itu? Wawal ittiba'u, yaitu mengikuti
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah Taala berfirman, ya, "Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun." Maka orang-orang yang beriman kepadanya, kepada Nabi SAW, kemudian dan dia memuliakannya, menolongnya, mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya, yang mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Jadi kita harus melafazkan dengan lisan, mengakui dengan hati, dan juga ya mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena termasuk sifat orang-orang yang beruntung di sini wattaba'un nur, dan mengikuti cahaya ya, yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatta lau nasarahu mithlu Abi Talibin wa hamadunah. Perhatikan di sini. Wa huwa ya'rifu annahu Rasulullah lakin lam yattabi'hu fa innahu laysa bimuslimin hatta yattabi'ahu. Sampai seandainya seseorang itu menolong Nabi SAW, seperti siapa yang menolong Nabi? Abi Thalib, dan juga membela Nabi SAW. Tapi Abu Thalib tidak mau apa? Tidak mau mengetahui atau mengenal bahwasanya dia adalah Rasulullah SAW, dan Abu Thalib itu mengenal bahwasanya dia Rasulullah SAW. Ya, Abu Thalib itu membela Nabi SAW dan dia mengenal Rasul SAW, tapi tidak mau mengikutinya. Maka dia bukan seorang Muslim sampai dia mengikuti Nabi SAW. Oleh karena itu Syekh di sini disebutkan makna syahadah anna Muhammadan Rasulullah ta'atu fima amar wa tasdiqu fima akhbar wa jitinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Makna syahadat Muhammadur Rasulullah ya adalah mentaatinya apa yang dia perintahkan, kemudian juga membenarkan apa yang dikhabarkan dan menjauhi apa yang Nabi SAW melarang, juga Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa yang Nabi SAW syariatkan ya. Karena waktunya sudah mau habis ya, kita loncat ke yang keempat ini. Perhatikan ikhwatullah. Tadi disebutkan ini makna beriman kepada atau persaksian bahwa Muhammad itu Rasulullah. Nah, Anda langsung ke yang keempat. Alla yu'badallahu illa bima syara'a. Ya. Allah tidaklah disembah kecuali dengan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam syariatkan. Ini konsekuensi kita mengucapkan syahadatu Muhammadin, syahadatu Muhammadir Rasulullah. Ya, atau asyhadu an la ilaha asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, ini harus ada dalam keyakinan kita. Allah itu tidak disembah kecuali dengan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam syariatkan. Maka perhatikan ikhwati fillah, ya, taqayyad fil ibadati bima syara'ahu Allah li rasulih sallallahu alaihi wasallam wa la ta'ti bi ibadatin lam yashra'ha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa in kana qasduka hasanan wa in kunta turidul ajra. Iya. Maka dalam ibadah itu terikat dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak boleh melakukan ibadah yang tidak disyariatkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun maksudmu, niatmu baik, walaupun engkau menginginkan ganjaran. Ya, perhatikan, orang yang melakukan bid'ah yang tidak disyariatkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, niatnya baik dan menginginkan ganjaran. Ya, contohnya, ya, ada sahabat yang datang kepada sebagian istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengetahui ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika dikhabarkan kepada mereka tentang ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menganggap ibadah Nabi itu sedikit.
Akhirnya mereka apa? Ada di antara mereka yang ingin puasa terus-menerus, tidak pernah berbuka. Ini niatnya baik dan ingin ganjaran. Perhatikan, ini niatnya baik dan ingin ganjaran. Ya. Kemudian yang ada sahabat yang ingin sholat malam terus-menerus. Ya, tidak tidur. Ini niatnya baik dan ingin ganjaran juga. Kemudian ada lagi sahabat yang yang tidak ingin menikah, tidak mau disibukkan dengan nafkah keluarga. Dia ingin fokus ibadah. Ini juga niatnya baik dan ingin ganjaran. Perhatikan, niatnya baik dan ingin ganjaran tidak menjadikan amalan perbuatan tersebut menjadi benar. Di dalam hadis itu Nabi SAW di akhir hadisnya, ya, Nabi mengkhabarkan ya bahwa Nabi itu, ya, dia puasa tapi juga buka. Kemudian Nabi juga salat malam juga tidur. Kemudian Nabi juga menikahi para wanita. Ya, Nabi SAW memiliki istri. Dan di akhir hadis tersebut Nabi SAW bersabda apa? Man raghiba an sunnati falaysa minni. Ya, barang siapa yang membenci sunnahku, bukan dari golonganku. Orang yang mau ibadah, sholat terus-menerus sepanjang malam tanpa tidur. Orang yang ingin puasa tanpa henti, tanpa berbuka, terus-menerus ingin ingin membujang, tidak mau menikah, fokus ibadah, tapi Nabi sebutkan apa? Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, bukan dari golonganku. Disebut oleh Nabi membenci sunnah. Ya, membenci sunnah. Makanya pelajaran dari sini, Allah Ta'ala tidak diibadahi kecuali dengan apa yang Nabi syariatkan. Ya, kecuali yang Nabi syariatkan. Jadi para pelaku bid'ah sekarang, ya, itu menginginkan kebaikan, niatnya baik dan ingin pahala. Tapi betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, dia tidak mendapatkannya. Ya. Niat dan yang baik dan ingin mendapatkan pahala tidak menjadikan amal perbuatan itu menjadi benar. Ya, menjadi benar kalau dia mengikuti apa yang Nabi SAW syariatkan. Allah yu'badallahu illa bima syara'a. Allah tidak disembah. Tidak disembah dengan perasaan kita. Oh, ini baik, ini baik. Tidak semata-mata dengan akal kita. Ya. Tapi illa bima syara'a, kecuali Allah itu disembah dengan apa yang Nabi SAW syariatkan saja. Ya, maka di sini juga pelajarannya ibadah itu tauqifiyah berdasarkan dalil. Ya, tidak boleh melakukan ibadah yang tidak disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada di atasnya urusan kami ini, maka dia tertolak. Ya, Nabi bersabda seperti itu. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati." Berpegang teguhlah dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin setelah wafatku. Tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Ya, berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah ia dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah dari perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Maka sesungguhnya setiap perkara yang baru dalam agama itu namanya bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Ya, setiap bid'ah itu sesat. Tidak ada bid'ah hasanah. Nabi SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah, semua ya bid'ah itu sesat. Maka kita ikuti apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Maka mendatangkan ibadah yang tidak disyariatkan oleh Rasul SAW dianggap bid'ah yang munkarah. Ya, bid'ah yang munkar, yang dilarang. Ya, jika ada yang berkata
si fulan ya atau si fulan, atau seorang itu melakukan ya apa yang dia lakukan dari kalangan manusia, madamat kharijatan an maja'a bihi Rasul, ya selama dia keluar dari apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia namanya bid'ah dhalalah karena Nabi bersabda kul wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Fala yu'badullahu illa bima syara'a ala lisani rasulihi, maka Allah tidak disembah kecuali dengan apa yang Allah telah syariatkan di atas lisan Rasulnya. Iya, perkara-perkara yang baru, khurafat, semuanya amal yang batil. Ya, dia adalah naksun, ya, dan juga kesesatan bagi orang yang melakukannya. Walaupun niatnya kebaikan dan menginginkan pahala. Ya, perhatikan di sini kata Syekh, walaupun dia niatnya baik dan juga menginginkan pahala. Kemudian fa innal ibrata laisat bil maqasid wa innamal ibra wa innamal ibratu bil ittiba'i wat ta'ati wal inqiyadi. Ya, bukan tolak ukurnya itu adalah niat. Ya, bukan tolak ukurnya itu niat, tetapi tolak ukurnya ittiba, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, mentaati dan tunduk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau kana ahraran na'ti bima nasha'u wa nastakthiru minal ibadati ma nasha'u lamma tajna ila bi'tsati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya seandainya kita itu bebas untuk melakukan apa yang kita suka, ya kita bebas untuk memperbanyak ibadah, maka kita tidak butuh kepada diutusnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Diutus Rasul itu supaya kita tahu bagaimana ibadah kepada Allah Taala, ikhwati fillah. Ya, jadi niat yang baik dan mengharapkan pahala itu tidak cukup. Di situ harus kita mengikuti Rasul. Ya, karena kebaikan dalam agama Islam, ya, kebaikan dalam agama Islam itu berdasarkan apa yang Allah kabarkan melalui Al-Quran dan melalui lisan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya. Itu kebaikan yang dijamin bermanfaat bagi seorang hamba dan diterima amalan tersebut di sisi Allah Ta'ala. Kalau yang tidak dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan tidak dikabarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya, dari mana jaminan itu baik? Ya kan sekarang banyak orang mengatakan, oh ini baik. Jaminannya mana? Ini baik. Kalau ini baik, berarti ini bermanfaat bagi antum. Dan jika ini baik, berarti amalan ini diterima oleh Allah Ta'ala. Itu yang namanya baik. Siapa yang menjamin amalan ini diterima oleh Allah Ta'ala? Ya, antum dari mana? Asal antum mengatakan ini perbuatan yang baik. Harus dari dalil. Ya, kalau dari dalil Al-Quran dan hadis, ya tentu itu perkara yang baik. Tadi Nabi SAW bersabda, mana amila amalan, laisa alaihi amruna fahuwaradun. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada di atasnya urusan kami, ya maka dia tertolak. Ya. Kemudian kata Syekh, walakin min rahmatillahi bina lam yakilna ila uqulina. Akan tapi termasuk kasih sayang Allah, rahmat Allah kepada kita, ya Allah tidak mewakil atau tidak menyandarkan kepada tidak menyandarkan kepada akal-akal kita, tidak. Ya. Walam yakilna ila fulanin wa alanin minan nas. Dan tidak mewakilkan ya kepada si fulan dan si alan dari kalangan manusia. Lianna hadhil umura maraddaha ila syar'i ila Allah wa rasulihi. Karena ya semua urusan ini yaitu dari ibadah, yaitu tempat kembalinya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dan tidak bermanfaat dari ibadah tersebut kecuali dia sesuai dengan apa yang Allah syariatkan dan Rasulnya syariatkan. Ya. Fa fi hadza al-ibtiadu an jami'il bid'ah. Dalam perkara ini maka hendaknya kita menjauh dari semua bid'ah-bid'ah. Ya.
Wa man ibtada'a syai'an fid dini lam ya'ti bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu lam yashhad annahu Rasulullah. Lihat perkataan Syekh Fauzan ini. Ya, menghantam ya pendapat-pendapat ahlul bidah. Kata Syekh Fauzan apa? Barang siapa yang melakukan bid'ah, suatu bid'ah dalam agama yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membawanya, maka dia belum bersyahadat bahwasanya Muhammad itu Rasulullah. Lam yashhad asy-syahadat al-haqiqiyah. Dia tidak bersyahadat dengan syahadat yang sebenarnya. Li'anna alladhi yashhadu annahu Rasulullah syahadatan haqiqiyatan yataqayyadu bima syara'ahu. Ya karena orang yang bersyahadat ya bersaksi bahwasanya dia adalah Rasulullah dengan syahadat yang sebenarnya, maka dia terikat dengan apa yang Nabi SAW syariatkan. Wala yuhdithu syai'an min indihi aw yattabi'u syai'an muhdatsan ya mimman sabaqahu. Dia tidak melakukan perkara yang baru yang dia buat sendiri dan tidak mengikuti ya perkara yang baru dari orang yang sebelumnya, artinya mengikuti bid'ah yang sebelumnya. Ya, maka makna syahadat Muhammad Rasulullah ini bukan lafaz yang diucapkan dengan lisan saja. Ya, tanpa berpegang teguh, ya tanpa mengamalkan, ya tanpa mengikat diri dengan apa yang hanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bawa saja. Ya, maka ini dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan makna Muhammadur Rasulullah tadi di sini sudah sebutkan. Ya, di antaranya yang terakhir alla yu'badallahu illa bima syara'a. Bahwasanya Allah tidak disembah kecuali dengan apa yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam syariatkan. Ya, ini yang bisa kita sampaikan. Ya, barangkali ada yang ditanyakan. Iya, pertanyaan iya, pertanyaan yang pertama, apa perbedaan mendasar antara rela menerima kenyataan, ikhlas, menjalani takdir, dan pasrah karena tidak punya pilihan lain. Iya, seorang muslim harus mengimani takdir. Semua yang terjadi, yang ada di alam semesta ini, di antaranya musibah yang menimpa kita, tentunya Allah Ta'ala sudah mentakdirkannya. Ya. Namun di situ kita harus bersabar dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh kita terjatuh ke dalam jebakan iblis atau jebakan syaitan sehingga kita putus asa dari rahmat Allah. Ya, putus asa dari rahmat Allah ini termasuk dosa. Ya, maka ketika kita terkena musibah, ya kita harus meyakini itu dari Allah Ta'ala, dan tidak lain Allah Ta'ala timpakan kepada kita melainkan supaya gugur dosa-dosa kita. Ya, supaya gugur dosa-dosa kita atau sebagai pengangkat derajat bagi kita. Ya, bagi orang-orang yang beriman. Ya, maka tidak layak seorang yang beriman itu malah putus asa. Ya, atau seorang itu ketika mendapat musibah yang tidak menyenangkan, dia putus asa. Putus asa ini adalah dosa. Ya. Kita melakukan sebab-sebab yang lain supaya kita bisa keluar dari keterpurukan. Ya, karena Allah juga memerintahkan kita untuk melakukan sebab. Ya. Semua itu kita pasrah. Ya, karena ini adalah takdir dari Allah, bukan berarti kita tidak
bertindak apa-apa ya. Kita harus ya melakukan sebab yang bisa mengeluarkan kita dari kesulitan dan keterpurukan. Ya mungkin ini yang bisa Ana jawab dari pertanyaan ini. Ya, kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga ini Ana bentar ya, Afwan. Ya, karena harus berdasar dalil ya, Afwan. Bentar. Yang ketiga, sebenarnya yang kedua ini ya, kesatunya tidak ada ya. Iya, Alhamdulillah. Perhatikan, akhwati fillah, dari Jabir ya bin Abdullah Al-Bajali. Ya, dia berkata, ya, berarti Jabir ini sahabat. Ini perhatikan di zaman Nabi, ya seorang sahabat berkata seperti ini. Ikhwati fillah. Ya, untuk jawaban yang kedua ini. Qala kunna na'uddul ijtima'a ila ahlil mayyiti wa sani'ata at-ta'ami ba'da dafnihi minan niyahah. Ya, kata Jabir bin Abdullah Al-Bajali, beliau berkata, kami menganggap berkumpul-kumpul di keluarga mayit dan membuatkan makanan setelah dikuburkannya mayit tersebut termasuk niyahah, termasuk meratap. Kita tahu sendiri, ikhwati fillah, meratap itu adalah dosa. Ya, meratap itu adalah dosa. Ya, ini hadis ya atau asar dari Jabir. Berarti para sahabat dulu, karena Jabir menggunakan lafaz kunna, kami dahulu. Berarti kami yang disebut oleh Jabir itu adalah para sahabat ya. Kami dahulu na'uddul ijtima'a ila ahlil mayyiti wa sani'ata ta'ami ba'da dafni minan niyahah. Kata Jabir bin Abdullah, kami dahulu menganggap berkumpul-kumpul di keluarga mayit dan membuatkan makanan setelah dikuburkannya, ini termasuk yang meratap niyahah. Ikhwati fillah. Ya, jadi berarti kalau ada yang seperti ini, ya seperti yang ditanyakan oleh penulis tadi, yaitu apa tadi pertanyaannya? Bagaimana hukumnya menghadiri tahlilan? Ya, atau takziah yang mana dalam acara tersebut kita disuguhi makanan dan minuman, ya maka ini termasuk niyaha, ya meratap itu tidak boleh, dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan ya, tahlilan yang dianggap baik oleh masyarakat, ikhwati fillah, ya anak ya bukan menyerang siapapun, ya namun perhatikan, ya ana menasihati diri ana sendiri dan antum semua, ya tahlilan ya yang dilakukan oleh masyarakat kita, ya seandainya itu baik, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya melakukannya.
seandainya itu baik. Karena sebabnya ada, yaitu kematian. Di zaman Nabi ada sahabat yang mati. Di zaman sahabat juga ada orang yang mati, ya, yang sudah wafat. Ya, ketika Nabi wafat juga, ya, itu ada yang sebenarnya kalau itu baik, tentu mereka melakukannya. Karena sebabnya ada, kematian. Tapi mereka tidak melakukannya. Ya, ini maka man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada di atasnya urusan kami, maka dia tertolak. Lalu kalau dikatakan oleh orang, maka ini baik. Baik menurut siapa? Kan ada tahlilnya, ada ucapan la ilaha illallahnya. Iya betul. Tahlil la ilaha illallah itu dzikir dan ibadah. Tetapi tidak boleh diikat dengan sebab yang tidak disyariatkan, dikhususkan untuk tahlilan. Misalnya ya. Atau dengan cara berjamaah. Ya, zikir berjamaah juga diingkari oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, di dalam Sunan Ad-Darimi. Ya, ya, ketika itu ada orang-orang yang membentuk halaqah, ya, sebelum sholat. Ya, setiap halaqah itu memiliki pemimpin. Satu pemimpin menyuruh kelompoknya untuk bertakbir 100 kali, bertahmid 100 kali, bertahlil 100, tahlil 100 kali. Ya, Ibnu Mas'ud datang ke masjid tersebut dan mengingkarinya. Ibnu Mas'ud adalah sahabat Nabi SAW, mengingkarinya. Ya. Dan nanti insya Allah riwayat itu akan kita bawakan di pertemuan yang akan datang insya Allah ya. Dan riwayat ini panjang sekali ya dari riwayat dari Sunan Ad-Darimi ya rahimahullahu taala. Itu apa pengingkaran Ibnu Mas'ud terhadap zikir berjamaah. Ya, jadi zikirnya la ilaha illallah itu disyariatkan. Ya, tasbihnya subhanallah disyariatkan, alhamdulillah disyariatkan, tahlilnya disyariatkan. Namun menentukan atau cara berjamaah ini para sahabat pun ya itu tidak melakukannya padahal sebabnya ada gitu. Sebabnya ada, tapi kenapa mereka tidak melakukannya menunjukkan ya tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka kalau dalam masalah agama, mana dalil yang memerintahkan? Kalau tidak ada dalil yang memerintahkan, tidak boleh kita kerjakan karena kita ingin masuk surga dan syarat masuk surga harus beribadah kepada Allah dengan apa yang Nabi SAW syariatkan. Nabi SAW bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Setiap umatku akan masuk surga kata Nabi. Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Para sahabat heran, siapa ya Rasulullah yang enggan? Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abah. Barang siapa yang mentaatiku, dia akan masuk surga, dan barang siapa yang memaksiatiku, dia enggan untuk masuk surga. Ya, maka ibadah itu sifatnya tauqifiyah harus berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Ya, seperti itu Ibu ya. Jadi tahlilan dan tazkiyah apalagi di situ ada makan dan minumnya tadi disebutkan dalam athar Jabir para sahabat menganggapnya berkumpul-kumpul di keluarga mayit kemudian membuatkan makanan ya maka itu termasuk niyahah termasuk meratap dan ini dilarang oleh agama itu di zaman sahabat aja Jabir bin Abdullah berpendapat seperti itu wallahu alam ya. Sampai sini ada yang bertanya lagi? Cukup ya? Ya, kita akhiri. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari Ana. Ya, Ana ucapkan ya jazakumullah khairan ya kepada tim dan juga kepada antum semua karena sudah menemani Ana belajar dari kitab Al-Usulus Thalatha ini ya. Semoga apa yang kita bisa ambil manfaatnya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Syekh Saleh Al Fauzan melalui karyanya ya ini diberikan oleh Allah Ta'ala pemahaman
tambahan pemahaman dalam masalah agama dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.